Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ben di sini dan kita akan kembali membahas soal-soal TIU tentunya. Tapi soal ini kami adaptasi dari curahan hati teman-teman kita yang sudah lebih dulu mengikuti SKD. Nah, semoga dalam waktu dekat ini kami bisa membahas soal-soal SKD lainnya selain TIU. Ya, karena masih ada TWK dan TKP. Oke, jadi tonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru join, mohon bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara yang mudah. Klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Atas bantuannya kami tim Infusion Learning mengucapkan banyak terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Soal nomor 1 ini adalah soal analogi teman-teman. Jadi kembali kita disuruh mencari pasangan kata yang sesuai atau berpadanan dengan kata yang di sebelah kiri. Jadi kita harus mencari pasangan dari kata ini dengan berdasarkan dengan analogi yang sama dengan kata yang ada di sini, gitu ya. Jadi ini kan jelas bahwa satu minggu itu terdiri dari 7 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau satu hari itu terdiri dari bla 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 bla, gitu ya. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban dari A sampai E itu hanya ada dua kemungkinan ya. Oke, E ini tidak mungkin benar teman-teman. Karena satu hari itu tidak mungkin terdiri dari 365 hari. Ini tidak ada hubungannya. Nah, berarti kita harus mencari hubungan. Kalau bukan menit, kemungkinan ini adalah detik. Oke, sekarang satu hari ya, satu hari itu kan terdiri dari 24 jam ya. Oke. Nah, 24 jam ini harus kita konversi menjadi menit atau detik. 24 jam kalau mau dikonversi ke menit itu kita tinggal kali 60 gitu ya. Nah, kalau mau dikonversi ke detik berarti kita kali dengan 3600. Nah, 24 kali 60 itu berapa teman-teman? Berarti 20 kali 60 itu 1200, 4 kali 6 itu 240 ditambah berarti 1440 ya. 1440 ini menit. Nah, sebenarnya ini sudah kelihatan ya, berarti jawabannya adalah alfa. Tapi kita tetap harus mencari dulu supaya jelas. Ini nilainya kalau dikali berapa? Ini kalau dikali nanti hasilnya menjadi 86.400 dalam satuan detik. Oke. Untuk bagian C ini ada 68.400. Berarti jawaban soal nomor 1 ini memang adalah alfa. Selanjutnya soal nomor 2. Jadi jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45 dan x tambah y sama dengan 3, maka berapakah hasil kali x dengan y? Berarti yang ditanyakan ini adalah xy sama dengan berapa gitu ya teman-teman. Nah, soal ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan dua cara. Oke. Kita bisa gunakan cara yang pertama. Seperti apa cara pertama itu? Teman-teman tinggal cari saja dua buah bilangan ketika dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 45, dan jumlah kedua bilangan itu adalah 3. Apakah kita bisa menemukan kedua bilangan itu? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45. Terus kalau dijumlahkan x dengan y itu sama dengan 3 ya. Bilangan apakah yang dimaksud itu? Jadi kita bisa menggunakan 6 dan 3 teman-teman. Minus 3 maksud saya. Oke, ini saya perbaiki dulu. Jadi minus 3 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2 itu kan 36. Ditambah minus 3 pangkat 2 itu 9.
Kalau dijumlah hasilnya 45, gitu ya. Dan kalau misal kita jumlahkan 6 ditambah minus 3, ya jawabannya tentu saja 3. Berarti kita bisa melihat X-nya itu adalah 6 dan Y-nya adalah minus 3. Jadi kalau kita kali 6 dikali minus 3, hasilnya adalah minus 18. Jadi jawabannya adalah error. Itu untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, ini cara konvensional. Cara kedua ya. Oke. Nah, teman-teman harus ingat, karena di sini ada bentuk kuadrat dan di sini ada X tambah Y. Kita punya X tambah Y pangkat 2 itu kan sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Oke. Gitu ya. Kalau bingung ini dari mana? Ya, teman-teman tinggal jabarkan saja. X tambah Y kuadrat itu adalah X tambah Y dikali dengan X tambah Y. Gitu. Oke. Nah, sekarang X tambah Y ini kan sebenarnya sudah ada, teman-teman. Nilainya adalah 3. Berarti bisa kita ganti dengan 3 pangkat 2. Sama dengan ini dengan ini. Jumlahnya adalah 45. Berarti bisa kita tulis 45 ditambah ini 2XY. Oke. Kalau 45 pindah ke sana kan jadi kurang. 3 pangkat 2 9. Berarti 9 dikurang 45 sama dengan 2XY. Nah, yang dicari soal ini adalah XY-nya. Berarti XY sama dengan ini kalau dikurang berapa? Minus 36 dibagi 2. 2-nya pindah ke sebelah kiri gitu. Akhirnya kita peroleh XY sama dengan minus 18. Jadi jawaban soal ini memang adalah error. Mudah ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Selanjutnya soal nomor 3. Jadi katanya Hendro membeli beberapa ekor anak kambing dengan harga 800.000. Ini adalah harga beli, teman-teman. Kemudian ia menjualnya dengan harga 1.050.000. Ini harga jual. Yang ditanyakan adalah keuntungan yang diperoleh. Tetapi kalau kita lihat pilihan jawabannya, ini semuanya dalam bentuk persen. Oke, ini gampang, teman-teman. Kenapa? Karena untung itu adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Oke, untuk mencari persen dari untung itu gampang. Tinggal untung dibagi harga beli, teman-teman, kali dengan 100%. Gitu ya. Oke, nah sekarang jadinya untung itu kan harga jual kurang harga beli. Berarti 1.050.000. Oke, dikurang harga belinya 800.000. Dibagi harga beli 800.000. Hasilnya kemudian nanti kita kali dengan 100%. Gitu ya. Nah, 1.050.000 dikurang 800.000 itu hasilnya 250.000. Kemudian kita bagi dengan 800.000. Kita kali dengan 100%. Gitu. Ini bisa kita coret. 0 yang satu di sini bisa kita coret. Akhirnya kita peroleh 250 dibagi 8 ya persen gitu. 250 dibagi 8% itu hasilnya adalah 31,25%. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah error, teman-teman. Soal nomor 4 katanya Abi berlari mengitari lapangan yang berbentuk lingkaran sebanyak 3 kali putaran ya. Jika jari-jari lapangan itu adalah 35 meter persegi, maka Abi berlari sejauh apa? Oke, berarti jarak yang ditempuh Abi itu adalah 3 kali dari keliling lingkaran, teman-teman. Nah, keliling lingkaran itu 2 dikali Pi dikali R kan? Nah, R-nya diketahui 35, berarti 3 kali 2, 6. Pi itu bisa kita rubah menjadi 22/7. Dikali R-nya 35. Nah, ini bisa kita selesaikan baik-baik. 35 dibagi 7 itu hasilnya 5. 5 kali 6 itu 30. Dikali 22. Hasilnya adalah 660. Oke. Jadi ini adalah salah satu bentuk soal geometri dan berdasarkan informasi yang tim kami himpun. Jadi untuk soal SKD kemarin itu ada yang mendapatkan soal-soal geometri, teman-teman. Jadi persiapkan dengan baik bentuk-bentuk soal SKD yang ada. Saya kira ini aman, kita pindah ke soal nomor 5.
Soal nomor 5 katanya dari 4 mata pelajaran Anti mendapat nilai 78, 87, 82, 93 gitu ya. Kemudian dia ingin memperoleh rata-rata itu sama dengan 86. Kira-kira nilai yang kelima itu harus dapat berapa supaya rata-ratanya bisa menjadi 86. Jadi ini soal statistik atau rata-rata. Jadi rata-rata itu ingat rumusnya adalah jumlah seluruh data kita bagi dengan banyaknya data gitu ya. Oke. Nah, karena dia ingin memperoleh rata-rata 86, berarti di sini 86 itu jumlah seluruh data ini kita jumlahkan teman-teman. Jadi 78 ditambah 87 ditambah 82 ditambah 93 ditambah X. Ingat ya, 86 itu rata-rata dari 5 mata pelajaran. Ini baru 4. Nah, yang kita harus cari adalah nilai mata pelajaran kelima. Berarti ini harus dibagi 5 gitu. Nah, oke, 5 ini pindah ke sebelah kiri menjadi 86 dikali 5 sama dengan ini kalau dijumlah hasilnya berapa? 340 ditambah X gitu ya. 86 kali 5 itu 430. Nah, 340 pindah dia menjadi negatif 340. Itulah nilai X yang dicari. Berarti X sama dengan ini kalau dikurang berapa? 90. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah bravo. Soal nomor 6 ini adalah soal penalaran logis teman-teman. Jadi kita punya dua premis. Ini adalah premis pertama. Ini adalah premis kedua gitu ya. Nah, premis pertama ini menggunakan kuantor parsial teman-teman. Jadi beberapa, ada, sebagian itu adalah kuantor parsial. Kemudian premis kedua ini menggunakan kuantor universal, menggunakan kata semua. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk seperti ini, satu menggunakan kuantor parsial, satu kuantor universal, maka jawaban yang benar itu menggunakan kuantor parsial. Oke, berarti pilihan jawaban yang menggunakan kuantor universal bisa kita abaikan. Nanti A dan B ini tidak mungkin benar. Kemungkinannya sekarang tinggal C, D. Oke, untuk E, ini kan tidak ada hubungannya dengan premis yang ada. Kalau begitu, kita bisa coret. Nah, sekarang tinggal dua pilihan. Kalau kita lihat opsi C, beberapa orang suka mengolah kedelai. Di soal itu tidak ada kata mengolah, teman-teman. Jadi, C ini juga tidak mungkin benar. Berarti soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah delta. Oke, soal terakhir. Jadi Wahyu adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Jadi Wahyu ini lebih dari semua siswa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Fandi itu kalah pandai dibandingkan Dharma. Jadi bisa kita tulis bahwa Dharma ini lebih baik daripada Fandi. Oke. Terus Dharma ini sama pandainya dengan Fani. Berarti dia sama dengan Fani, gitu ya. Oke. Jika Fani lebih pandai dari Amir, Fani lebih pandai daripada Amir, maka kesimpulan yang tepat adalah Dharma tidak lebih pandai dari Fandi. Ini sudah pasti salah gitu. Fandi tidak kalah pandai daripada Wahyu. Ini salah karena Wahyu itu pandai dari semua orang yang ada. Fani lebih pandai daripada Wahyu. Ini juga salah karena Wahyu itu yang paling pandai di kelas. Fani lebih pandai daripada Fandi. Ini kemungkinan benar ya, karena Fani sama dengan Dharma dan Dharma itu lebih daripada Fandi. Oke. Yang terakhir, Amir lebih pandai daripada Dharma. Amir lebih pandai daripada Dharma. Tidak ya, karena Amir ini dikalah oleh Fani sedangkan Fani itu sama dengan Dharma. Berarti ini tidak tepat. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah delta. Oke teman-teman, itulah tadi 7 soal yang paling sering muncul di SKD. Jadi teman-teman silahkan pelajari bentuk-bentuk soal seperti ini. Jika ada yang berbeda pendapat, berbeda jawaban, berbeda cara, kita bisa diskusi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon bantuannya, klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.